Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوا وسلما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita menyatukan dua perasaan sekaligus pada jiwa kita masing-masing, yakni sedih dan gembira. Berakhirnya Ramadan yang memang tidak bisa kita cegah membuat kita amat bersedih. Sedih bukan karena pakaian baru belum kita miliki. Sedih bukan karena kue lebaran yang tidak ada, atau sedih karena tidak bisa pulang kampung menemui keluarga. Tapi sedih karena rasanya belum optimal kita membina diri melalui ibadah-ibadah Ramadan. Namun ia terasa begitu cepat berlalu dan belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa dapatkan kembali. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah umur kita masih sampai pada Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Apalagi sudah terbukti ada di antara keluarga, saudara, teman, dan jamaah surau kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan membahagiakan mereka dalam kehidupan di akhirat kelak insyaallah. Meskipun demikian, kita pun amat bersyukur dan bergembira karena dengan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan kita pun kembali kepada kesucian seperti saat baru dilahirkan oleh ibu yang tanpa dosa dan memiliki warna tauhid yang mantap. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibarat perang. Melalui ibadah Ramadan kita laksanakan dengan baik pada siang dan malamnya, maka pertarungan dengan syaitan telah kita menangkan, sehingga karena masing-masing umat Islam berkuasa dan mengendalikan diri, maka syaitan merasa ia terbelenggu dan tak berdaya di hadapan manusia. Namun jangan anggap pertarungan ini telah berakhir dan syaitan menyerah begitu saja. Ia masih akan terus bekerja keras untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Sebagaimana kita ketahui, syaitan telah bertekad untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan kudatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan akan kau dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang ahli tafsir, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyebutkan 4 strategi syaitan dalam menyesatkan manusia. Pertama, menggoda dari depan dengan menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat. Akibatnya manusia tidak memiliki persiapan untuk menghadapi hari akhirat dengan amal soleh yang banyak, sehingga akan memperoleh azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Isra ayat 10. Salah satu bahaya dari tidak beriman pada kehidupan akhirat adalah memandang baik perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat memandang indah perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran surat An-Naml ayat 4. Kedua, menggoda manusia dari belakang dengan menumbuhkan rasa terlalu cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Ini merupakan salah satu penyakit terbesar dari manusia, termasuk umat Islam. Bahkan hal ini bisa menghilangkan kekuatan umat, sehingga umat ini seperti makanan lezat, seperti buih di tengah lautan yang diperebutkan orang lapar. Ia akan menghasilkan penyesalan yang amat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan pada hari itu kiamat diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna bagi mengingat itu baginya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini, maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Quran surat Al-Fajr ayat 23 sampai dengan 26. Ketiga, syaitan menggoda dari sebelah kanan dengan menanamkan keraguan terhadap syariat. Ini mengakibatkan manusia menjadikan kehidupan agama sebagai persoalan sepele saja. Bahkan agama dengan segala hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai permainan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah
nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk komitmen kepada syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Keempat, yang merupakan upaya menyesatkan manusia dari belakang, yakni merangsang manusia untuk berbuat maksiat sehingga kemaksiatan dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, indah, menguntungkan dan membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran surat Fatir ayat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, syaitan yang telah bertekad dan berdaya upaya siang dan malam untuk menyesatkan manusia telah menyebabkan manusia betul-betul berada di jalan yang sesat, bahkan menjadi sekutu syaitan dalam menyesatkan manusia yang lainnya. Namun tidak semua manusia mau begitu saja menyerah dan tunduk kepadanya. Karenanya syaitan sendiri merasakan dan mengakui bahwa pada orang tertentu ia pun sebenarnya tidak berdaya dalam upaya menyesatkan manusia. Orang-orang nampak begitu kuat di hadapan musuhnya yang abadi. Paling tidak syaitan mengakui dan merasakan bahwa ia tidak berdaya di hadapan 4 kelompok orang, 4 kelompok manusia. Bila kita ingin menjadi kuat di hadapan syaitan, maka 4 hal ini harus kita amalkan dan kita miliki. Yang pertama, orang yang beriman memiliki iman yang sebenar-benarnya merupakan senjata ampuh untuk menghadapi syaitan dengan segala godaan-godaannya. Hal ini karena yang tidak mau tunduk kepada kehendak-kehendak syaitan adalah orang-orang yang beriman, yang kokoh, sehingga jalan yang ditempuhnya adalah jalan hidup yang islami. Penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan tak berdaya di hadapan orang beriman disebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya syaitan tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran surah An-Nahl ayat 99. Kedua, orang yang bertawakal di samping tidak berdaya di hadapan mukmin yang sejati. Pada ayat di atas disebutkan bahwa syaitan juga tidak berdaya di hadapan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan yang dijalaninya. Secara harfiah, tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakili urusan kepada orang lain. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Tawakal merupakan salah satu ciri orang yang beriman, bahkan menjadi pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya
bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Manakala manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan memang menjadi semakin tidak berdaya di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai orang itu. Karenanya, mana mungkin orang cintai Allah Subhanahu wa taala bisa digoda dan disesatkan oleh syaitan. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat kita dambakan itu memang akan peroleh manakala kita bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kecintaannya kepada orang yang bertawakal, maka semakin kecil kemungkinan syaitan bisa menggoda dan menyesatkan manusia. Karena orang yang demikian sudah disediakan tempatnya di surga dengan segala kenikmatannya. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang bertawakal dengan segala persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran surat Al-Ankabut ayat 58 sampai dengan 59. Ketiga, orang yang kuat bagi syaitan adalah orang yang ikhlas. Secara harfiah, ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak ada campuran. Maksudnya adalah bersihnya hati dan pikiran seseorang dari motif-motif selain urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu amal. Tidak karena kepentingan bisnis, tidak karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari amal yang dilakukannya. Inilah amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridhoannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejak awal syaitan memang sudah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak berdaya di hadapan orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam menjalani hal ini. Hal itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka." Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pengakuan setan yang tidak berdaya atau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi di hadapan orang-orang yang ikhlas, karena mereka adalah orang-orang yang mampu menunjukkan keimanan yang sempurna. Karena hakikat iman adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sehingga kita bersikap dan bertingkah laku karenanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud.
Karena begitu penting keikhlasan untuk kita miliki, maka selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga kebersihan hati dari hal-hal yang bisa mengotorinya, menjadi amat penting. Karenanya setiap hari Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mensekutukanmu sesuatu yang kami tidak mengetahuinya, dan kami memohon ampunan kepadamu dan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Keempat, orang yang kuat di hadapan syaitan adalah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang telah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, tetap saja ia manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu tidak sampai menjadi karakter dirinya, sehingga ia segera ingat kepada Allah dan menemukan kesalahan dirinya yang membuatnya bertaubat. Ini merupakan ciri orang bertakwa yang membuat setan tidak berdaya untuk terus menyesatkan manusia. Karena itu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga ia tidak jadi melakukan kesalahan atau segera menghentikan kesalahan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka tertimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Oleh karena itu, menjadi amat penting bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan dan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya hanya perintah zikir kepada Allah yang menggunakan kata katsira, banyak, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah 33 ayat 41. Manakala manusia sudah selalu berzikir kepada Allah, maka syaitan yang tidak berdaya itu mundur dan menjauh dari upaya menggoda dan menyesatkan. Namun bila manusia lupa diri mengingat Allah, maka syaitan akan menggoda lagi. Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu mencaplok hati putra-putri Adam. Apabila ia mengingat Allah, maka setan mengerut di sisinya, dan apabila ia lupa kepada Allah, maka setan mencaplok hatinya lagi. Hadis riwayat Hakim dan Anas. Dengan demikian, sebagai makhluk yang selalu bergantung dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi syaitan, setiap kita memang harus berlindung kepadanya. Sehingga untuk membaca Al-Quran yang sudah jelas-jelas baik saja, kita masih harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi dengan melakukan hal-hal lain. Bila tidak, maka bisa jadi syaitan akan turut serta dalam urusan-urusan kita. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semuanya kembali kepada fitrah, menjadi pengikut-pengikut Rasulullah, bukan pengikut-pengikut syaitan yang kemudian akan menyesatkan kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bi khair. Wallahu alam bisawab. Akhirnya marilah kita tutup khutbah Idul Fitri kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin, faftah lana fa innaka khairal fatihin, waghfir lana fa innaka khairal ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzaqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najna minal qawmi dhalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.
Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatuna amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al lil hayati ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahmatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min yaqini ma tahawwahuna bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warithna minal, waj'alhu tharana ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammana, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepada kami yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikan dia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu khairan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beritahu soalan. Dah beritahu soalan. Pencahayaan di sini kunci dulu. Ada kunci kau tahu kat klip tadi. Biar kunci. Betul hasil. Hasil.